aromanya yang keluar bisa amis kayak ikan. Iya. Jadi itu unik banget dok. Kalau matcha kita jejer bubuknya itu baunya macam-macam. Ada yang kayak rumput laut, ada yang kayak cincau hijau. Pertanyaan saya dok, tantangan paling seru jadi dokter skincare apa dok? Tantangan paling seru. Apakah ada pasien yang tiba-tiba inginnya instan atau pengen apa gitu dok? Kan dokter sudah bertemu dengan banyak pasien ya Ci, Iya. Jelas. Pasti pengennya sekali treatment langsung kelihatan. Halo, selamat datang di Maripod. Mari kita podcast. Yeay. Nah, ini adalah program pertama kita di Mari Matcha dan juga Caps Media buat ngobrol-ngobrol tentang banyak hal di sini, Ci. Dan nanti di episode pertama ini kita bakal kedatangan guest star spesial. Jadi ini adalah edisi perdana kita buat Maripod, Ci. Betul. Nah, di sini saya nggak sendirian. Saya ada Mas Kukuh dan juga ditemenin sama siapa? Saya Cici Minusa. Oke, Cici, hari ini kita punya guest star siapa nih, Ci? Hari ini kita kedatangan bintang tamu banget dari Nabila Skin Clinic, yaitu ada Dr. Rizkyana Arum. Dokter Kiki. Selamat pagi, Dokter Kiki. Pagi, Mas. Pagi. Wah, ini dokter udah sweet banget nih nuansanya. Strawberry sama hijau-hijau. Jadi kita di blend nih, biar seger hari ini, Ci. Nah, kita hari ini mau ngobrolin tentang matcha bikin cantik, itu mitos atau fakta. Jadi, kira-kira kalau minum matcha ini bisa jadi kayak Raisa atau secantik Nabila? Gimana nih, Ci? Menarik banget ya obrolannya ya. Jadi matcha bikin cantik, mitos atau fakta. Pertanyaan pertama yang paling mendasar nih, Ci. Kalau saya sebagai orang awam, itu biasanya kan minum teh ya, Ci. Apalagi minumnya tuh kalau pagi-pagi teh tubruk, Ci. Iya, yang black tea ya, Mas. Iya, black tea. Nah, perbedaannya kalau ada pertanyaan dari orang awam seperti saya atau teman-teman yang lain atau dari Marichan, perbedaan green tea sama matcha itu apa, Ci? Oke, yang biasanya ada di pasaran yang umum kalau kita ketemu seringnya, itu orang sering susah bedain antara green tea dengan matcha. Karena green tea sendiri itu berbeda dari segi bentuknya aja udah beda. Kalau dari green tea itu biasanya bentuknya masih bentuk loose leaf atau kita bilangnya itu daun teh. Sedangkan di matcha sendiri itu sudah melalui banyak proses dari mulai dia dijemur, mulai dia dikukus sampai dengan prosesnya untuk di-grind atau dihalusin. Jadi bentuknya kalau untuk matcha itu sudah halus atau sudah di-grind, sudah mengalami proses lebih lanjut. Sedangkan untuk di green tea sendiri itu bentuknya masih bentuk loose leaf atau daun teh. Oke, jadi bentuknya beda ya dok ya. Jadi sama Cici sudah dijelasin kalau green tea itu loose leaf, kalau matcha bubuk. Nah, kalau saya baca beberapa artikel nih dok ya, katanya nih matcha punya kandungan yang oke banget buat anti-aging. Bener nggak dok? Oke. Kalau matcha memang dia itu punya kandungan namanya katekin. Katekin? Ya, katekin itu suatu antioksidan yang kuat memang. Jadi kan antioksidan yang kita tahu bahwa dia itu akan melawan radikal bebas. Nah, iya, jadi radikal bebas itu yang bisa menyebabkan jerawat, inflamasi, penuaan gitu. Tekstur kulitnya mungkin kurang oke. Nah, itu nanti akan bisa dilawan menggunakan antioksidan. Nah, jadi secara umum memang matcha karena ada antioksidan yang kuat sehingga bisa menangkal radikal bebas. Jadi memang efeknya oke nih buat kulit gitu. Oh, berarti bener ya. Jadi matcha ini ternyata bukan hanya mitos ya dok ya. Berarti hijaunya dari matcha sendiri itu yang banyak klorofil ternyata bagus, banyak antioksidannya ya dok ya? Iya, kalau dari klorofilnya sendiri memang dia bisa mendetoksifikasi racun-racun sehingga memang lebih oke juga buat kulit kita kayak gitu. Berarti nggak sia-sia nih Mas Kuku kita. Warnanya udah hijau. Warnanya udah hijau. Nanti ngeblend sama yang ini nih. Ini kandungan yang lain yang selain antioksidan itu sama yang dijelaskan sama dokter itu. Apakah di komposisi itu matcha ini aman buat kasus untuk kayak acne atau mungkin kulitnya kusam gitu dok? Oke. Kalau kandungan matcha kan memang banyak. Ada L-theanin juga. L-theanin itu sebagai hormon stres ya. Maksudnya dia bisa ngatur stres. Jadi ketika misalnya kita
jerawat, hormonal itu dari kandungan matcha itu bisa memperbaiki menggunakan L-theanine itu sehingga nanti juga jerawatnya lebih ngeredain kayak gitu. Terus juga ada kandungan vitamin C, vitamin E di dalam matcha tuh juga ada. Ada vitaminnya juga ternyata ya. Jadi memang namanya vitamin C dan vitamin E kan bagus untuk kulit kita, sehingga memang efeknya buat kulit juga lebih oke. Jadinya ketika aliran darah ke wajah lebih baik kan memang wajah tidak terlihat kusam, terus hormon stresnya juga menurun, otomatis mukanya juga lebih cerah seperti itu. Lebih cerah ya, pantas aja Cici agak cerah nih, pasti minum matcha sih. Iya benar. Karena problem yang sering kita temuin itu biasanya kalau anak muda ya dok, itu kalau saya dulu waktu masih mudanya nih, itu pasti jerawat itu nomor 1. Ngilangin jerawat itu kan nggak segampang itu ya dok. Ternyata bisa juga perawatan dari dalamnya dengan minum green tea Betul, atau itu lebih matcha. alami. Iya lebih alami. Begitu. Terus kalau untuk problem yang mulai 30-an ke atas kan wajah mulai kusam ya dok ya. Iya betul. Jadi ini mungkin nextnya bisa salah satu solusi nih dok buat untuk perawatan wajah. Jadi bisa lebih nggak kusam lagi, jerawat juga bisa hilang. Kayaknya oke nih Mas Kukuh nih. Oke banget nih. Terus perbedaannya apa nih Ci? Kalau misalnya kita minum kopi sama matcha, apakah kandungan kafeinnya ini berbeda dengan matcha antara matcha sama kopi? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk kafein itu hampir sama antara kopi dan juga matcha. Itu sama-sama kandungan kafeinnya itu di masing-masing 4 gram untuk kopi dan 4 gram untuk matcha sendiri itu hampir sama. Tetapi efek di dalam tubuh kita itu yang agak membedakan. Kalau untuk kopi itu ada keras. Jadi kalau di dalam satu badan kita tuh gak kerasa ada semacam emosi gitu dok. Jadi lonjakan emosi. Deg-degan gitu ya? Iya. Jadi kita kayak kerasa hyper, badannya kayak lebih semangatnya tuh lebih berapi-api. Sedangkan untuk matcha itu kita lebih zen, jadi lebih tenang. Jadi badan kita tuh lebih kayak mereduce hormonnya lebih tenang, lebih zen, lebih santai. Jadi kalau buat cewek-cewek nih yang suka biasanya marah sama pacarnya nih, jadi kayaknya matcha aja deh, lebih zen, lebih nggak emosian. Dibanding kalau kalian minum kopi, mungkin kalian lebih emosian. Gimana Mas Kukuh? Iya benar, soalnya dok tadi pagi saya minum kopi ya dok. Habis minum tuh langsung agak deg-degan sih dok. Tapi biasanya langsung kepengen ke kamar mandi sih. Iya, biasanya ada tolerannya. Ada toleran dari efek sampingnya. Jadi kalau ini lebih smooth ya. Betul, ini efeknya di badan kita itu kerasanya agak lebih smooth, lebih zen. Jadi kalau perempuan-perempuan yang suka emosian ini wajib nih kayaknya harus minum matcha ya dok ya. Jadi lebih zen, jadi lebih nggak suka marah-marah ini. Selain mungkin sama treatment yang memang ditujukan untuk acne dan juga permasalahan seputar kulit kusam gitu ya dok. Terus saya mau tanya nih sama dokter, kira-kira cara menikmatin matcha yang betul kalau dari anjuran dokter itu seperti apa dok? Kalau untuk takarannya dulu ya Mas ya. Kalau takaran itu sehari itu 4 miligram ya. Jadi memang dibagi 2 dosis, dibagi 2 kali minum kayak gitu. Untuk cara minumnya saran saya setelah makan saja. Karena kan memang di beberapa artikel tuh matcha itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi memang lebih baik dikonsumsi setelah makan. Jadi tidak mengganggu penyerapan besi. Setelah makan, betul sih. Betul. Iya. Katanya sih dengar-dengar bisa bikin anemia ya dok ya kalau kita minumnya sebelum makan. Betul. Iya. Jadi memang kalau misalnya ingin sebelum makan bisa, tapi memang kira-kira 1 jam sebelum makan, jadi tidak mengganggu. Tapi lebih baik memang setelah makan saja. Setelah makan. Berarti nanti kalau ada kasus misalnya nih Ci, ada konsumsi matcha tapi dia belum makan, kemudian konsumsinya melebihi dari 4 gram yang tidak disarankan dokter, apa yang terjadi di dalam tubuh? Biasanya di badan kita itu karena kalau kebanyakan kafein pada umumnya tetap aja badan kayaknya intoleran ya. Jadi kita nggak saranin kalau minumnya tuh lebih dari 4 gram karena masing-masing dari badan manusia itu memiliki toleransinya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita minumnya lebih banyak mungkin bisa pusing karena anemia kan dok. Jadi kayaknya badannya jadi lebih lemas dan sebagainya. Bukan kita itu menambah tenaga karena tujuannya adalah kita itu minum kafein untuk ngebus badan kita, tapi justru kita makin lemas ini Mas Kukuh. Oh gitu. Iya. Jadi belum makan jangan coba-coba minum matcha melebihi dari 4 gram ya dok. Sama Cici lain takutnya keluar saya jadi bingung. Jangan semua nanti badannya. Iya, malah bahaya ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita ngobrolin tentang matcha
pakai gula atau mungkin pakai sesuatu yang manis, pakai foam atau mungkin pakai susu protein gitu. Menurut dokter gimana, Dok? Sebenarnya boleh-boleh aja kalau untuk tambahannya. Karena itu yang biasanya jadi favorit ya, Ci ya. Itu paling suka. Sukanya manis-manis, bukan yang pure. Kalau yang pure, wah pahit gitu ya. Bukan saya ini. Iya. Padahal itu yang benar ya. Betul. Iya. Tapi memang dengan ada tambahan-tambahan seperti gula, memang dia akan menutup efek manfaatnya dari pure matcha itu sendiri. Sayang gitu. Ya. Sayang banget. Kalau misalnya mau ditambahkan bisa pakai susu oat atau susu yang fresh milk itu juga boleh. Cuman ya lebih baik memang pure untuk hasil yang lebih maksimal ya gitu. Itu lebih aman ya yang seperti pure ini ya. nih Mas Kuku nih pure ini. Betul, ini hanya pure cuma banget. Air sama matcha aja. Kita punya usutcha ini yang boleh dicoba? Boleh. Boleh coba. Kita minum ya. Ini yang pure, jadi dia lebih aman untuk dianjurkan sama dokter dibanding teman-teman yang minum dengan pilihan pakai foam, susu protein atau mungkin gula. Ini klorofil banget ini. Bener ya Dok ya. Jadi kayaknya nggak sia-sia ini kalau kecantikan ini kayaknya oke banget ini. Kalau habis minum ini matanya merem, rasanya kayak di air terjun, Dok. Gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong, dokter ini aslinya orang mana, Dok? Aslinya orang Purwodadi. Purwodadi. Iya. Dekat Semarang. Dekat Semarang. Pusatnya Nabila sana. Iya. Cuman akhirnya bersuami di sini. Iya. Gitu. Berarti sudah lama menjadi dokter di estetik klinik. Iya, sudah mulai dari Nabila berdiri sudah join di sana sekitar 3 tahun. Oh iya. Berarti sebenarnya dokter ini nama klan kotanya hampir sama kayak kita, Ci. Kalau kita dari Purwokerto, kalau dokter dari Purwodadi. Kalau digabung jadi Purwodadi Top. Oke, sekarang saya mau punya pertanyaan nih sama dokter. Nanti Cici bisa bantu saya. Kira-kira ini dokter harus jawab cepat antara mitos atau fakta. Oke. Nanti pertanyaan pertama dilanjut sama pertanyaan kedua. Jadi dokter hanya menjawab mitos atau fakta. Siap? Silakan, Ci. Matcha bikin putih, mitos atau fakta ya, Dok? Fakta tapi tidak secara langsung. Fakta tapi tidak secara langsung. Iya, karena efek jangka panjangnya seperti itu. Mencerahkan, lebih ke arah mencerahkan ya. Bukan memutihkan gitu. Bukan memutihkan tapi mencerahkan ya. Mencerahkan. Jadi bukan fakta. Oh iya, setengah mitos, setengah fakta. Pertanyaan kedua, matcha bikin kulit glowing. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Iya, fakta. Karena dari antioksidan tadi yang dari katekin tadi, terus ada L-theanin juga tadi yang hormon stres, jadi lebih nyaman tidurnya, otomatis juga kulit lebih glowing, sirkulasi darah lebih oke ke wajah, jadi lebih glowing. Berarti benar ya Mas Kuku ya, kalau katanya kalau kita nggak bisa tidur ini pagi-pagi udah kayak mata panda, atau muka kusam, ya kan? Berarti memang fakta ini Mas. Fakta. Iya, betul. Matcha bikin kulit glowing adalah fakta. Pertanyaan ketiga. Oke, Dok. Matcha bisa membantu produksi kolagen alami. Mitos atau fakta? Fakta. Matcha bisa membantu produksi kolagen alami. Iya. Jadi mungkin selain minum matcha dan perawatan kayak misalnya DNA salmon gitu ya, konsumsi kandungan makanan yang punya antioksidan banyak bisa membantu produksi kolagen. Betul, dari antioksidannya itu membantu produksi kolagen. Nah, ini ada pertanyaan menarik buat saya. Kalau Cici ini pernah menemukan satu kasus di mana orang masak, Cici, pakai masker matcha. Nah, apakah ada inovasi modern di dunia estetik yang menggunakan matcha sebagai bahan untuk kebutuhan skincare? Oh iya, ada. Di Nabila juga ada, tapi menggunakan green tea sama sih ya Ci ya, sama aja. Jadi betul. Harus dicoba kayaknya Ci. Iya. Maskernya juga ada yang green tea. Maskernya ada yang green tea. Oh ya, karena kalau setahu saya itu masker itu kan dia bisa di peel off gitu ya Dok. Ada aromaterapinya, ada yang dari lavender, dan ini green tea ada ya Dok ya? Ada. Oh, berarti ada kemungkinan Ci. Berarti minumnya kita perawatannya green tea di Nabila Skin
Betul. Iya, Iya, jadi combine gitu. Dari dalam oke, dari luar juga Betul. oke. Tapi nanti habis treatment perawatan nggak jadi strike kan Ci? Nggak jadi atau Iya. jadi Langsung Ariana ya, Grande itu karena yang full hijau ya Mas hijau Pur semua ya. Iya. Oke, berarti benar ya. Berarti si matcha ini bisa diinovasi menjadi satu produk untuk kebutuhan skincare ya Iya, Dok ya. betul. Wah, menarik banget ya Menarik Ci ini, ya. apalagi saya dengar kata kolagen, dimana Kolagen, semua betul. perempuan itu suka cinta dengan kolagen ya Dok ya. Betul, karena kolagen ini kan biasanya dia dari kayak DNA salmon gitu-gitu ya dokter Iya, ya. karena itu yang membuat kulit kita itu tetap plumpy, tetap Iya. kenyal, Iya, tetap plumpy. berisi gitu. Karena jika tidak ada kolagen, kulit kita jadi nggak ada isinya. Karena yang isinya kulit itu kolagen. Betul, jadi dia lebih moist, kemudian lebih dipegang. Gitu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya Ci, nomor 4. Mitos atau Mitos atau fakta? fakta ini, matcha aman diminum setiap hari Dok. Matcha aman diminum setiap hari. Oke. Jawabannya harus dari hati nih dok. Benar atau enggak? Kalau salah, bantah aja dong. Iya. Kalau di jurnal-jurnal yang sudah pernah saya baca, lebih baik matcha itu, mohon maaf ya Mas ya, itu seminggu cukup 3 kali saja. Cukup 3 kali. Cukup, ya, karena memang itu tadi disesuaikan dengan kondisi disesuaikan dengan kondisi orangnya juga. Apabila dengan orang-orang anemia memang lebih kurang disarankan ya, atau misalnya apabila mengonsumsi juga lebih dijarangkan seperti itu. Gitu. Jadi harus tahu kondisi tubuh kita ya, iya, Dok ya. betul. Kalau memang kecenderungan badan kita anemia, mungkin ya Dok. Jadi kayak jangan dibatasin dulu lah. Iya, dibatasin dulu. Iya, jangan setiap hari ya. Iya. Jadi nanti kita bisa lihat kebutuhan untuk konsumsi matcha sama yang diminum itu. Yang terakhir dok, matcha lebih sehat daripada kopi. Mitos atau fakta? Gak apa-apa ini. Sebenarnya fakta ya, fakta karena manfaatnya memang antioksidannya lebih banyak. Cuman memang harus diperhatikan itu tadi dengan meminum matcha juga yang setiap hari ya, setiap hari dengan tidak sesuai kondisi tubuh, memang bisa membuat penyerapan di tubuh zat besinya itu berkurang seperti itu. Tapi untuk kafeinnya memang kalau dari Cici tadi mengatakan sama ya Ci ya? Kafeinnya kita sama dok. Sama, jadi ya? kalau kandungan kafein sama. Cuma kalau perempuan itu kan biasanya ya saya bilang itu kalau biar nggak emosi nih dok. Oh, gitu. Perempuan itu kan emosinya moodnya ya Mas Kuku ya. Iya jadi lebih tinggi. Jadi kalau bisa mungkin para suami atau pacarnya nih pada protes nih kalau perempuan-perempuan pada mood-moodan. Ya jadi kayaknya kalau sama-sama mau untuk mood booster atau untuk badan kita agak lebih butuh kafein, kita saranin sih sebenarnya mungkin lebih memilih matcha yang manfaatnya itu lebih banyak nih daripada kopi, terutama untuk cewek kan hubungannya perempuan itu kulit ya Mas Kuku ya. Oke, ya. Kulitnya ini jadi look pertama ketika perempuan kan nomor satu ya, dok ya, harus kelihatan kulitnya kan glowing nih. Investasi ya. Jadi investasi kalau kulitnya udah glowing, shimmering gitu ya, keluar pakai baju yang 35.000 kelihatannya tetap mahal ya. Oke banget. Iya, jadi mari Chan nanti kita bakal punya giveaway juga buat yang nonton ini. Nanti kita punya hadiah buat Marichan dari Mari dan juga Nabila untuk teman-teman yang kasih kolom komentar. Caranya gampang banget Ci. Caranya gimana Ci? Nanti jadi kita harus follow dulu Mari by Mimosa. Jangan lupa follow juga dari Nabila Skin Clinic-nya. Kemudian kita harus tag 2 teman kamu. Kemudian harus lihat juga postingan ini sampai selesai ya Mas Kuku ya? Betul, nanti ada apa lagi nih Mas Kuku syaratnya? Syaratnya nanti tinggal follow 2 akun, kemudian mention 2 teman dan juga kasih kolom komentar kenapa kamu tertarik untuk nonton podcast ini dan juga minum matcha. Betul Mas Kuku. Begitu.
Ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Cici untuk dokter? Ada pertanyaan yang masih tersembunyi untuk ditanyakan? Tersembunyi ya, Mas Buku ya? Cici juga boleh. Iya gini, jadi sebenarnya orang tuh sering salah persepsi ya Mas Iya. Buku tentang maca. Kalau kita itu gini Dok, kalau enggak mengenal lebih jauh kan kita nggak bisa ada rasa cinta ya Dok ya. Jadi kayaknya lebih baik nanti ke depannya mungkin Mari akan berencana untuk memberikan edukasi lebih tentang pengenalan tentang maca, manfaatnya apa, yang tidak boleh dari konsumsi maca itu gimana. Jadi untuk para Marican ini harus sering menyaksikan konten-konten kita di Mari by Mimosa. Jadi di situ kita akan ulik nih, ternyata banyak maca yang bisa ditemukan mulai dari grade-nya paling bawah sampai dengan paling atas. Yang ini Dok, yang 1 kilonya itu bisa sampai puluhan juta pun ada. Bisa buat beli rumah Dok. Betul. Di sini ya, di Bokoto ya. Iya. Mungkin kalau kita bilang tuh Honda Beat itu Honda satu Beat ya, lumayan banget. Iya, jadi kalau pacarnya tanya ini harganya berapa, 25 juta Iya. sama Honda Beat sama gimana nih? Iya. Gimana nih Mas Kukuh ya? Iya, berarti Iya. hanya dari sini ya. yang Betul, spesial, jadi kita ya. berusaha untuk naikin edukasi sih sebenarnya Dok. Jadi orangnya jadi ternyata maca itu nggak semurah yang kita pikir ya Mas Kuku ya. Ada banyak Betul. tingkatan-tingkatannya Itu udah juga. kayak barang langka yang sulit Betul. ditemukan dan ketemu di sini. Iya, jadi mungkin kedepannya kita pinginnya cuma mengenalkan lebih lanjut. Kalau nggak kenal kan nggak cinta. Betul ya Mas Kuku? Oke, betul banget. Kalau dari Dokter Kiki, dari Nabila, ada yang mau disampaikan untuk yang nonton podcast kita sama Marican di sana? Oke, jadi memang selain dari dalam juga butuh treatment dari luar untuk tetap menjaga kulit kita gitu. Jadi tidak bisa hanya dari dalam saja ya Mas. Iya. Jadi memang harus dirawat juga dari luar karena kan kita setiap harinya beraktivitas, ketemu orang, pasti semua debu, semua kotoran itu memang nempel nih ke tubuh Iya. kita. Jadi ketika hanya dari dalam saja juga tentunya tidak bisa. Jadi memang harus dari luar dan dari dalam itu harus harus dilindungi karena memang kulit itu kan investasi untuk kita ke depannya gitu. Karena nanti jangka panjang apabila tidak dirawat mulai dari sekarang maka akan buruk di kemudian harinya. Sayang seperti ya, itu. Dok, ya? Iya, betul Iya. banget. Kalau di Nabila itu yang buat perawatan kayak anti-aging itu apa Dok? Bisa Misalnya, macam-macam. kayak skin booster atau apa? Anti Ada apa aging aja, Dok? biasanya skin booster sih, skin booster Skin DNA booster. salmon. Karena kan DNA salmon itu DNA-nya mirip sama kita, jadi memang dia bisa memproduksi kolagen di tubuh Iya. sih, gitu. Harus pakai salmon Lebih baik itu karena yang biasa dipakai di klinik. iya karena udah diuji kan Iya. seberapa banyak udahan diuji Iya. bahwa DNA salmon tuh yang paling efektif, bagus ya, paling Paling efektif. bagus. Iya. Gitu. Karena itulah Mas Kuku pengennya kan kita kalau perempuan-perempuan ini kan kenyal, wajahnya pelampian, Iya, pelampian. awet muda ya Dok. Iya, dan itu signifikan ya treatmentnya. Misalnya dia harus rutin sebulan sekali, habis itu efeknya ada berapa hari baru kelihatan? Biasanya sebulan sekali selama Sebulan 3 sekali. bulan, habis itu nanti diulangnya setelah 6 bulan. Oh, Karena sebulan sekali diulang 6 bulan. iya, selama 3 kali dulu Iya. gitu. Jadi nanti maintenance-nya setiap 6 bulan cukup. Cuman kebanyakan sih ketika sudah ngerasain tiap bulan pengennya gitu. Iya. Ternyata tetap Itulah nggak sabar. Perempuan. Nah, Cici Sekali, sendiri iya. pernah cobain nggak perawatan Saya yang tuh kalau perawatan karena berhubungan saya rutin? tuh kulitnya sensitif ya Dok ya. Saya tuh super duper sensitif. Hmm. Jadi kulit saya itu paling pol itu hanya pernah laser. Oke. Terus perawatan sehari-hari itu yaitu kayak buat skin booster aja gitu Iya. aja. Karena kan kalau perempuan-perempuan sekarang kan pengennya apa tuh udah umur mau menuju 40 ya Dok ya. Jadi ini kayak merasa turun, itu turun gitu. Tapi kalau menilai lagi perempuan tuh nggak ada pernah puasnya gitu. Pengen setelah ini nambah ini lagi, ini lagi iya. gitu. Apalagi kan saya kan kerjanya banyak di bakery ya Dok. Jadi kalau kena panas, kena apa. betul. Wah. Jadi wajah itu investasi Mas Kuku. betul. Iya, Iya. harus diperhatiin sekali kalau perempuan Iya. biasanya. Iya, Kak. Tapi Kalau- kulitnya Cici udah oke, Udah bagus oke, banget. betul. Karena biasanya kalau di skincare itu ada produk yang memang untuk sensitif skin ya Dok Iya, ya. betul banget. Gitu-gitu. Kalau Nabila menerima perawatan untuk laki-laki nggak Dok? Menerima. Menerima. Mas Menerima Kuku, kok. biasanya perawatannya apa nih kalau laki-laki? Kalau saya biasanya facial doang dong, facial ganti ringan-ringan gitu Ci. Karena biasanya ada apa komedo atau sisa lemak yang numpuk kalau dipencetin sendiri tuh kayak
nggak bersih gitu. Nanti jadi jerawat Iya. ya biasanya ya Mas. Jadi jerawat ada bekasnya. Jadi dia kayak punya teknik untuk dipecat biar dia keluar isinya gitu, Ci. Betul banget. Setelah itu kan juga ada recovery-nya ya biasanya ya dok ya, Betul. jadi nggak terlalu jadi bengkak, jadi dia Iya. inflamasi Efek wajahnya. sampingnya ya nggak Iya. merah-merah atau iritasi. Karena biasanya kalau di klinik kecantikan itu, kalau di presentasi ya dok, biasanya perempuan itu bisa sampai 90% ya, laki-lakinya 10% atau 20% Iya gitu. betul. Dan kebutuhannya ini nggak terlalu ribet Cici kalau cowok. Jadi paling facial yang sebulan sekali atau chemical dari yang aku sih. Saya pun sebenarnya males untuk pakai krim dok. Kalau cowok kan gitu, kalau udah tidur cuci muka ya udah pengennya tidur Ci. Iya. Nggak pengen yang ribet-ribet gitu. Betul. Tapi kalau pas saya ke Korea kemarin ya dok ya, semua laki-laki itu wajahnya luar biasa. Saya aja sampai minder beneran. Karena itu perawatan laki-lakinya itu kayaknya juga Iya. pakai yang masker peel off juga kan mereka Iya. jual juga ya dok. Iya, ya? Di betul, sana betul. udah kayak Iya. habit ya dok, Udah kayak habit. kebiasaan begitu. Sama tipe kulitnya juga beda juga ya Mas ya sama betul. sini dari tipenya tuh juga udah beda, tambah juga treatmentnya mereka Luar kencang biasa banget, ya. iya luar biasa. Jadi Hmm. emang oke banget. Dan kayak surgery di sana udah jadi tren ya dok. Apanya? Kayak misalnya kayak bedah plastik gitu. Oh surgery, ya. iya sih sudah. Iya kan kalau di sini kan mungkin orang masih agak mikir ya kayak melawan tradisi atau Iya. normal gitu. Kalau di sana kan Sudah umum iya ya Mas udah Ugo ya. umum. Betul. Berarti di Nabila semua bisa Mas Ugo. Bisa, Kasih iya. perempuan, iya. Kalau Aman dokter ini. ada pertanyaan yang pengen ditanyakan nggak tentang matcha dan mungkin ada beberapa yang pengen ditanyakan langsung sama Cici. Biasanya Ci mau tanya, tapi ini cuman ini aja ya personal aja ya Ci. Kalau misalnya bikin matcha itu biasanya takarannya berapa sih Ci? Sebenarnya gini dok, banyak orang Indonesia itu yang mereka pikir kayaknya lebih banyak takarannya, amountnya lebih, jumlahnya lebih banyak itu lebih bagus, lebih kental. Tapi tidak disaranin karena waktu kemarin saya dapat workshop dari Jepang ini Mas Kuku langsung ya dok, dia hanya saranin beliaunya saranin kalau hanya boleh sekitar 3 gram dok. Karena itu memang 3 gram itu di bawah standar yang orang Indonesia pakai ya, Ci? betul, Di bawah 4 gram. karena orang Indonesia tuh cenderung biasanya pinginnya kayak lebih kental gitu. Iya. Tapi kan kentalnya mungkin dirasa, tapi efek di badannya kan kafeinnya terlalu over dong. Iya, Over, betul. ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita bilangnya sedikit, terkadang lebih bagus daripada jumlahnya terlalu berlebih ya dok. Betul, betul. Tuh, dan 3 gram itu menurut standar internasional itu cukup ya Ci ya? Cukup, itu standar yang kita umum, semua matcha itu umumnya pemakaian takarannya segitu dok. Kecuali kalau ada beberapa orang yang ada alergi susu dok, kan ada beberapa yang nggak bisa laktos intoleran. Iya. Nah kita saranin di tempat kita ini ada yang almond, ada juga yang susunya pakai oat. Tapi kalau susu oat kan mungkin lebih manis ya. Nanti Mas saya Kuku. coba tampilkan yang oat, barangkali dokter Betul. penasaran dengan rasanya. Tapi kalau yang almond itu dia lebih ini dok, lebih plain. Ini Jadi nggak manis kan perempuan sekarang iya, kan pakai agak oat, membatasin ya dok Iya, ya. betul, Kalau takut betul. ini nanti terlalu manis, apalagi umur saya itu biasanya sudah, saya tuh masih mudanya itu suka manis, tambah umur tambah nggak suka nggak manis gitu. Iya. Memang harusnya dinikmati secara plain ya, Ci. Betul. Kalau plain itu kita namanya usucha dok. Ini usucha, jadi dia plain hanya campurannya mineral water ya, Ci. Betul. Tapi kalau suka agak lebih manis dan segar, kita bisa ganti airnya gitu pakai coconut. Iya, pakai air kelapa. Iya. Jadi rasanya seperti segar, ada pahit-pahit sedikit dari matchanya gitu. Iya. Cuman yang jadi tradisi di sini orang sukanya yang manis dong. Iya betul banget. Yang Betul banget. pakai foam, pakai susu ya. Ci. Iya sih. Anak muda ya dok ya. Iya. Apalagi kalau yang macchiato series ya Ci, Betul. itu banyak banget yang seneng karena dia ada toppingnya lagi dong, ada kejunya, ada pistachio-nya, ada macam-macam gitu. Padahal matchanya sebenarnya sehat, cuman tambahannya itu ya. Iya. Mungkin harusnya next kita pergi ke Nabila yang ikut itu perawatannya pakai green tea itu Mas Kuku. Boleh, iya. Kita Nanti cobain kapan-kapan ya. kita bisa collab ya dok. Iya, boleh, membuat boleh. konten itu. Iya, nanti saya
nyobain perawatannya yang green tea-nya. Yes, ya. Iya. Kayaknya memang sudah lama ya dok, sudah lama ya Ci ya, terkait green tea itu buat kecantikan memang sudah lama sih, sudah lama Kalau saya tuh Sudah orangnya pernah suka ini. dibikin studi Iya. penelitian gitu ya? Sudah banyak gitu. Cuman kan memang sepertinya akhir-akhir tahun ini ya Ci ya yang baru booming ya. Gitu. Tapi kalau studinya udah banyak. Iya. Menarik banget. Tadi Mas Putu tanya soal pijet karena saya tuh hobinya pijet tuh. Iya, saya pernah dapat cerita sama Cici. Mas, saya pernah tuh pijet pakai massage gitu, cuman maskernya green tea ya, Ci? Iya. Green tea. Ya, berarti kan secara ini bisa di inovasi ya, jadi produk yang bisa dipakai untuk kebutuhan skincare gitu. Jadi kayaknya akhir-akhir ini tuh kayaknya semuanya serba green tea atau matcha gitu dong. Kalau bisa sabun aja kayaknya sabun green tea. Kayaknya laris sih Ci di pasar. Mau produk matcha. Nanti Nabila lama-lama ada yang produk matcha. Iya. Karena orang kan ngikutin sesuatu yang hype ya. Betul. Yang keren gitu. Waktu DNA Salmo juga waktu itu hype sekali ya dok. Iya, hampir hype semuanya sekali. dikaitinnya itu. Iya. Jadi memang tergantung seasonal ya. Dan dia punya tren ya dok. Kalau di skincare kan dia ada tren ya dok. Iya. Maksudnya ada apa yang lagi diminatin orang, dia muncul gitu dok. Betul. Iya. Sekarang memang masih skin booster ya, skin booster yang iya. yang hype sekali sampai sekarang. Muncul banyak sekali jenis-jenis skin booster, tapi kebanyakan memang isinya ya DNA salmon. Iya. Terus pertanyaan saya dok, tantangan paling seru jadi dokter skincare apa dok? Tantangan paling seru. Apakah ada pasien yang tiba-tiba inginnya instan atau pengen apa gitu dok? Kan dokter sudah bertemu dengan banyak pasien ya Ci ya? Iya. Jelas. Pasti pengennya sekali treatment langsung kelihatan Iya, begitulah orang cerah kayak gitu. Pengennya putih, Instan ya. cantik. Instan aja laku Instan, ya. ya. Apalagi cantik harus instan. Iya. Cuman kan memang nggak bisa ya, semuanya nggak bisa instan. Pasti butuh proses gitu. Makanya memang tadi waktu saya menjawab juga menjelaskan di ke belakangnya karena takutnya wah habis itu nanti pasti instan cerah kayak gitu, takutnya kayak gitu. Cuman kan memang semuanya butuh proses ya. Karena sebenarnya tiap orang itu kan punya pigmen atau warna kulit alami ya Ci, yang tidak bisa dipaksa dokter betul. yang tidak bisa dipaksa untuk jadi putih lah gitu Iya betul, karena pigmennya beda-beda ya Mas ya. Misalnya dia terus-terusan untuk infus atau perawatan laser dan lain sebagainya, itu berpengaruh nggak dengan warna pigmen alami kulitnya? Tergantung kandungannya apa dari infusnya itu. Kalau misalnya kandungannya hanya, kan kebanyakan sekarang isinya vitamin-vitamin aja ya. Kalau vitamin-vitamin dan tidak melebihi dosis maksimal sih aman-aman aja. Cuman kalau ada tambahannya, nah itu mungkin perlu diwaspadai gitu. Karena kandungannya banyak sekali ya. Ada yang ditambahkan ini, ada yang tambahkan itu, mungkin saya nggak bisa nyebutin. Iya. Tapi biasanya kalau kita perawatan di klinik gitu ya Ci, nanti ada kayak surat persetujuan tindakan ya dok? Iya betul sekali. Supaya nanti dia tidak ada efek samping setelah treatment dan lain sebagainya. Tapi memang semuanya sebelum dimasukkan memang dicek dulu, skin test dulu biasanya untuk melihat apakah ada alergi. Cuman kan kalau alergi kan saat itu saja ya, karena alergi yang kita nilai alergi tipe yang cepat gitu. Kalau efek jangka panjangnya memang tidak bisa terlihat kayak gitu. Jadi kita harus belajar lebih banyak ya Mas. Iya, menarik sekali. Pengalaman baru ini dok. Iya, saya juga pengen belajar matcha. Oh boleh. Saya sebenarnya kalau masalah matcha ya karena saya hanya lihat jurnal-jurnal saja ya Ci ya, maksudnya nggak terjun langsung melihat apakah ada berapa macam, apakah ada itu kan juga pengetahuannya pasti. Ya saya hanya melihat jurnal-jurnal yang terbaru penelitian-penelitian gitu. Kalau dibanding sama kopi, memang tadinya awal sebelum saya mengenal dan jatuh cinta sama matcha, saya tuh kopi addict sekali dok. Karena kan baker selalu itu bangun jam 3 pagi Mas Pupu. Harus minum kopi. Kalau nggak minum tuh pagi udah kayak udah ngantuk begitu. Nah tapi setelah saya minum matcha, di efek di badan saya itu yang biasanya seperti Mas Pupu bilang di perut kadang-kadang suka nggak enak ya kalau minum kopi gitu ya dok, tapi kalau matcha enggak. Iya. Dan menurut jurnal juga beberapa bilang katanya kalau efek dari matcha itu dia lebih long last. Jadi efek menyegarkan badannya itu kalau
kafein dari kopi cuma 4 jam, dia bisa 6 sampai 8 Mas Kuku. Iya. Iya, tanpa menimbulkan lonjakan emosi. Iya. Saya bilang itu kadang-kadang kan kita kayak berapi-api itu Betul. kalau minum kopi itu sukanya kalau lihat karyawan apa sedikit kita marah-marah gitu lah Iya. itu. Itu bener sih, soalnya dulu waktu pertama kali try minuman ini, Ci, saya kan cobain tuh. Iya. Terus itu rasanya kayak smooth aja gitu. Iya, jadi kayak nggak ada Iya. lonjakan emosi banget. Iya, ya. nggak kayak efek minum kopi pagi hari itu. Kalau efek itu pagi-pagi udah kayak emosi itu Iya, bawaannya. Iya. Nah, Mm-mm. silakan. Nggak Ci. apa-apa, Mas. Mau ditambah. Udah apa-apa, Mas. Iya, nggak ada lonjakan gitu ya, Ci. Iya. Bener-bener, itu langsung aku rasain kayak smooth aja gitu. Tapi memang bikin melek, beneran. Iya, Mas Mu. Kalau kopi memang efek sesaatnya dia lebih kenceng, Dok. Jadi Iya. lebih langsung wah, Iya. kayak kafeinnya langsung jos gitu loh Mas Kuku. Langsung kita Makanya siap kerja gitu. Tidak disarankan untuk diminum berlebihan ya, Ci, Betul. kalau matcha ya. Heeh. Jadi memang mungkin tetap semua minuman tuh ya ada positif ada negatifnya ya. Betul, Iya. betul. Semua Betul hal. sekali. Kalau saya bilang gitu. Jadi kalau berlebihan tetap nggak boleh. Iya. Paling aman apa, Dok? Air putih ya? Iya, betul. Air putih yang tidak dingin dan konsumsi setiap hari Iya, dengan jumlah yang betul. banyak ya. Iya. Nah, dokter kalau penasaran, ini kita yang pakai oat. Jadi kita kalau misalnya ada beberapa pelanggan yang mau cari yang susu yang nggak protein, kita Ci ya. Iya betul, kita pakainya oat dong. Karena kalau suka manis, oat lebih kerasa manis. Tapi kembali lagi ada beberapa kalau umur 3 bulan ke atas kan suka, kok ini kok manis. Nah, karena di tempat kita memang matchanya itu tidak pakai gula dong. Tapi kalau meminta gula kita nggak kasih charge uang tambahan. Karena kan kita nggak bisa nyesuaiin selera orang Masing-masing masing-masing. orang. Jadi Bisa kalau orang mau minta nyesuaiin manis ya monggo minta ke kasir, nanti kita tambahin gula terpisah sendiri. Iya. Kalau yang almond itu cenderungnya lebih plain dok, lebih kerasain cuma kacang-kacang aja gitu. Tapi kalau oat dia memang cenderungnya lebih manis, iya. Tapi beberapa ada yang suka oat juga ya dok ya? Iya Mas Kuku ya? Iya, betul. Cuman Karena- saya suka tuh Mas yang aku beli di sana Oh itu. iya, dokter pernah cobain loh, Dok? Waktu Iya. di Bumi Babu itu air terjun itu, Tapi memang cobain yang newbie ya. Nah, kalau Newbie itu newbie yang paling memang- ringan, Dok. Jadi itu Betul. mirip kayak americano. Kayak kopi susu. kami susu Iya. ya bener Itu banget. yang anak muda banget, Anak itu muda yang banget. harganya Iya. terjangkau dan awal mula minum matcha dok. Jadi kita bikin memang manis karena mungkin kan takutnya kaget ya. Iya, ternyata pahit minuman banget. yang memang kita buat untuk pemula gitu. Iya, Makanya kan newbie. jujur aja aku pemula Mas mencoba Iya. matcha. Karena Jadi kalau dia udah coba dengan seri yang lain, ada macam-macam seri, Dok, Ih. tempat kita. Betul, sampai saya bilang yang 1 kilo 25 juta ya. Iya. Iya. Ternyata setelah saya mendalami itu lidahnya itu taste-nya beda-beda dong. Jadi saya happy-nya tuh karena oh ternyata nggak cuma di sini ada yang taste-nya itu mirip seperti ikan bandeng. ikan bandeng. Manisnya. Oh. Amis Iya, ternyata apa Mas Kuku? Itu tuh dari apa sih? bukan. Kenapa amis? Pupuknya itu dari sisa. Jadi kalau orang Jepang itu kan makan biasanya banyak ikan, Iya. seafood dan sebagainya. Dia suka mengumpulkan sisa-sisa makanan jadi kompos. Gitu. Nah, Makanya dia komposnya diserap itu, sama si iya, pohon ini. betul, diambil sama Iya. buat nanam macanya. Iya. Nah, itu tuh bisa terserap dan aromanya yang keluar bisa amis kayak ikan. Iya. Iya. Jadi itu unik banget, Dok. Kalau matcha kita jejer bubuknya itu baunya macam-macam. Ada yang kayak rumput laut, Iya. ada yang kayak cincau hijau, ada yang kayak wasabi. Ada yang kayak kol. Iya, ada yang amis, ada yang kol. Jadi unik gitu. Dari sana seasonalnya juga macam-macam ya, Betul. beda-beda ya, Ci. Karena kan ada kita bilangnya itu cultivar. Jadi Cultivar. ada kayak kalau kita bilang di sini kalau orang mungkin rasnya beda-beda lah. Ini juga jenis tanamannya Beda-beda. Iya. Mm-mm. Sebenarnya itu yang ingin kita sampaikan ketika orang datang kemari, Dok. Ada banyak edukasi ya, edukasi, kemudian pengetahuan baru tentang matcha, dan mungkin ini satu-satunya konsep kafe yang mendatangkan itu langsung dari sumbernya Jepang, ya. Iya, betul. Dari sumbernya. Dan kedepannya sih juga masih banyak belajar dok. Kemarin saya ngambil kelas lagi yang di sertifikasinya Jepang juga. Maksud saya biar kita ngasih edukasinya nggak sekedar kayak baca jurnal atau cuma pemikiran saya aja gitu dok. Saya suka tanya ke orangnya juga, oh ini kayak gini, terus kita taste juga, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi memang pinginnya kita lebih ke fun juga, ada konten fun, ada konten
edukasi ya Mas Buku ya. Betul ya, jadi lebih variatif gitu. Betul. Orang bisa dapat banyak insight gitu. Termasuk ketika saya punya ruang komunitas, Dok. Nah, ruang komunitas ini yang saya berikan ke teman-teman untuk berkegiatan di sini. Jadi nanti begitu teman-teman mampir ke sini, dia punya hobi yang sama dengan minimal 15 orang, kita punya free minuman, kemudian mereka bisa berkegiatan. Satu lagi adalah konsepnya kita yang datang ke corporate untuk bikin signature matcha class itu, bikin kelas matcha. Ya mungkin next kita ke Nabila, kita ngosek di sana. Iya. Kita Boleh bikin matcha dibikin class. acara khusus. Iya boleh Mas. Itu sebenarnya kalau Dokter Yesi itu kan dia udah hampir 10 tahun Mas di Nabila gitu. Mungkin infonya lebih banyak juga. Iya, lama ya. Iya, tentang green tea dia juga suka green tea gitu. Atau matcha. Oh itu Mas kalau mau diajak kolaps. Siap. Ini kita nggak mengganggu waktunya dokter ya, katanya mau pindahan, Iya. Dok. Dokter katanya mau Mau pindah rumah. Iya, rumah lagi dibenerin lagi tadi ditelepon Iya, gitu. iya, Nggak apa-apa iya. sih. Tadi makanya saya bilang ke Makanya Mas kita Buku. majuin ya, Ci, Iya, takutnya jadwalnya. nanti siangan dokter sibuk. Iya. Nanti kerja juga sih Ci sebenarnya. Iya. Ada Takutnya praktek, iya ada praktek jam shiftnya. jam shiftnya. Iya. Nih saya lagi pindah ke Baturaden dulu. Dari Mengungsi dari UMP. UMP udah walu ke Baturaden ya. Jauh juga Iya. gitu. Maaf ya Mas. Iya. Tadi kalau misalnya Nggak nggak apa-apa, nanti nggak kan maksimal ya Ci. nggak apa-apa, nanti Enggak, kan enggak. jadi kayak editor, nanti editornya yang milih mana yang part-part bisa dimasukin ke teasernya, Dok. Karena ini kan dia podcast, jadi nanti dia tetap ada proses editing Oh iya, oke gitu. oke. Jadi kita cuman intinya ditugaskan untuk ngobrol aja ya, Ci. Betul, kita bertugas mengobrol ya. Cuman di record. Makanya tadi agak tegang nih pertama nih, tapi setelah selesai sebenarnya jadi enak gini ya. Iya, betul Mas Buku. Harusnya ini Ci, kita nggak usah pedulin kamera ya, benar nggak sih? Iya benar sih. Cuma tetap ya Mas Buku ya. Tetap aja karena ini pertama kali kita bikin program, dan rencananya akan jadi banyak episode gitu loh. Gak kepikiran ya Ci. Iya. Gak kepikiran bakal ada episode selanjutnya gitu. Makanya kita cari jam yang aman sebelum operasional gitu. Oh iya. Operasional jam 9 ya. Cici saya suka mimosa loh Oh Ci. iya, makasih. Iya, Saya suka mimosa. banget. Pernah tuh waktu zamannya apa tuh Kromboloni. Nah, Kromboloni Iya, Ci. dong. Iya. Ya, hampir tiap hari Waduh, Ci. makasih. Iya. Wah, bener-bener Kita enak di sana banget sih. itu idealisnya saya Dok. Jadi sehat, mau ketemu yang sehat, jadi ini tuh saya yang sisi 30 tahun ke bawah, sama yang saya 30 tahun ke atas. Jadi kayaknya lebih gluten free, lebih sourdough. Makanya banyak Iya. konsumen saya kalau cari ke sini, kenapa nggak ada yang di mimosa? Sini lebih mudah ya Mas Buku ya. Mudah mana mungkin udah aware kesehatan ya Mas Buku. Betul. Yang Makanya bisa. sini juga ada nemu banyak menu lain selain matcha, gorengan yang tidak sehat. Gorengan tidak sehat ada juga. Betul, karena kalau di Mimo kita memang straightnya tuh ke kesehatan Dok. Oh. Iya, jadi saya yang mulai concern nggak makan ini, nggak makan itu, saya bawa kenapa nggak konsumen saya kayak gitu juga, ternyata kok umpan baliknya bagus gitu, terus outnya bagus, jadi banyak orang yang datang ternyata memiliki kebutuhan yang sama Dok, suka nggak manis. Makanya kalau mereka tanya roti di Mimo kok nggak manis, memang nggak manis karena memang di settingnya di situ Iya. Mas Buku. Settingannya memang buat kesehatan, Iya. lebih healthy, Iya. dengan bahan yang premium dan sehat. Suka banget. Dokter, terima kasih buat hari Iya, ini. makasih. Terima kasih. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa Ci. Dok. Iya, makasih. Ya. Setengah-setengah. Tapi nanti jadi pengalaman baru untuk experience kalau nanti ada program podcast selanjutnya. Iya, Nanti betul. berikutnya dokter kita Belajar. langsung keluar ini episode tanya dokter Kiki. Tanya Cici loh, bentar lagi. Iya kan, dia kan Mas Kuku ya. Iya. Saya kalau di Nabila juga setiap disuruh Mbak Mesti sayanya enggak gitu. Setelah ini baru iya Makanya saya dong. kontak dulu tadi sama Mbak Mesti. Mbak, dokternya aman nggak? Aman Mas gitu. Iya. Mungkin udah konfirmasi ke dokter, jadi kita cross check. Jadi setelah ini nanti sering in-frame dokter Kiki sering in-frame di Nabila. Ya, Iya. saya malu banget sih kalau masuk kamera Nabila Iya. apalagi tuh. Iya. Aduh, jangan gitu. Tapi hari ini Sama, sebenarnya juga sama. Cici juga sama. Tapi Cici udah kayak Tapi biasa karena banget, Mas. Kebutuhan gitu, akhirnya kan muncul dok Oh, di depan kamera. saya itu karena sering dipaksa oleh anak-anak ini nih, yang muda-muda ini, kan karyawan saya tuh muda-muda itu ya, dok ya, jadi suka, ayo Ci in-frame, ayo Ci. Iya. Terpaksa ya Mas Kuku.
Iya, akhirnya jadi influencer itu jadi muncul program baru gitu Iya. nanti. Ada Bener-bener. hanya cici dan lain sebagainya. Even saya tuh super duper introvert loh. Saya kalau udah di rumah, saya tuh hampir dikatain jarang kayak ngetem di mana kumpul-kumpul teman-teman gitu, enggak. Saya di rumah tuh seneng Iya. baca buku, baca jurnal, nonton TV, rebahan, pakai masker deh kayak gitu. Iya. Yang lain saya nggak jadi Itu udah gugat. zona paling nyaman ya. Udah nggak bisa Dibanding harus diganggu-gugat. keluar jalan-jalan. kemana Apalagi ya, Ci? kalau saya ke party gitu loh Mas Buku Iya. pesta, saya harus kayak Jadi orang interaksi lain. ngomong, wah aduh pulang Iya. tuh langsung drain off. Udah Jadi gitu minum. alkohol, ular-ularnya antara terpaksa sama nilainya. jadi saya lebih senang memang zen di rumah saja. Iya. Iya, apalagi kalau setelah kerja, udah di rumah aja. Nanti begitu diajakin segmen ini sebenarnya nggak maju mundur ya Mas Buku ya. Cuma kita ya udahlah, Iya. kita jadi lebih bisa mengenal narasumber juga ya Mas Buku. Itu Betul. kayak pengalaman baru juga. Sama Ci, sama. Saya kalau ngobrol gini juga energinya udah Iya, Habis. berarti kita sama dok, introvert Iya. ya Mas Buku ya. Untungnya dipertemukan di acara sama ini. extrovert ya. Pertanyaan saya nggak mau buka ya? Oh, enggak.